Selamat bergabung di channel Radiasi Positif, channel yang membahas berbagai tema sosial, dianalisa dari perspektif out of the box dari sudut pandang dimensi berbeda. Diharapkan akan menghadirkan pencerahan dan menjadi pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irofeldi. Per hari ini, kita baru saja disajikan sebuah hiburan besar. Hiburan berupa tontonan rakyat dari petinggi negeri kita. Yaitu hiburan berupa tontonan tayangan tentang kemarahan seorang presiden, Jokowi, terhadap para pembantunya. Di mana Jokowi menampilkan kemarahan besar, kekecewaan besar terhadap para pembantunya, terhadap para menteri-menterinya, di dalam kabinetnya. Dan itu dipublikasikan ke masyarakat, ke publik, menjadi tontonan buat masyarakat. Kenapa saya mengatakan ini hiburan? Karena kita sama-sama tahu, dari hasil tayangan ini, tayangan tentang kemarahan presiden ini, banyak pihak yang merespon. Para pengamat, para ahli menyampaikan pendapatnya. Ada yang kontra dan ada yang pro. Yang kontra mencibir, menyampaikan bahwa ini hanya lip service, hanya pencitraan. Yang pro menyampaikan bahwa ini sebuah gerakan. Ada sisi positif di mana Jokowi betul-betul merespon langkah-langkahnya. Saya mengatakan ini hiburan karena saya tidak terikut kedua-duanya. Saya tidak akan negative thinking menyatakan bahwa ini hanya lip service, ini hanya sebuah pencitraan. Saya tidak akan menyampaikan situ karena saya akan terjerumus ke tendensius. Jadi saya tidak akan mengambil posisi kontra dan negative thinking. Dan saya pun juga tidak akan mengambil posisi pro. Saya tidak akan prematur mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi inilah akan menjawab segala persoalan masyarakat kita. Belum, karena itu hanya baru sebatas pidato. Belum ada langkah-langkah yang nyata yang menusuk, menuju langsung kepada permasalahan masyarakat saat ini, yaitu kesulitan ekonomi. Di mana kita sama-sama tahu di tengah wabah corona ini, semua masyarakat sedang mengalami penderitaan yang sama. Kesulitan ekonomi. Nah, pidato presiden tadi hanya berupa baru teori. Nah, jadi belum ada langkah yang nyata. Makanya saya sampaikan, saya belum bisa juga menyampaikan bahwa saya pro. Karena belum ada korelasi langsung terhadap permasalahan masyarakat. Jadi, saya tidak akan terjebak kepada pendapat para ahli. Ada yang kontra dan ada yang pro. Saya tidak akan ikut yang kontra, karena saya tidak mau tendensius. Saya juga tidak akan menyatakan pro, karena itu akan jadi prematur. Belum ada langkah nyata. Jadi, untuk ambil langkah bijaknya, atau mengambil keputusan bijak, mengevaluasi dengan bijak, saya menyebutkan ini sebuah hiburan. Sebuah tontonan yang viral dan meramaikan dunia hiburan, memuaskan kebutuhan masyarakat, supaya ada tontonan. Hanya sebatas itu. Dan jangan disikap itu juga sebagai negatif. Tidak, karena memang itu kenyataannya. Bahwa itu ada, apa yang Jokowi tampilkan adalah menghibur kita bersama, dan belum ada hal yang lebih lanjut, realisasi tentang pidatonya. Walaupun jujur, kita ya tentu berharap ada langkah yang nyata, yang memang apa yang dia sampaikan dalam pidato tersebut akan terrealisasikan. Tapi itu nanti, akan terbukti nanti, jadi saya tidak akan mengambil kesimpulan yang lebih jauh tentang itu. Makanya oleh karena itu saya mengatakan bahwa ini hanya sebatas hiburan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa saya menyebutnya tontonan ini hanya berupa suatu bentuk hiburan. Tidak lain, tidak lebih dari itu. Saya sudah sampaikan tadi alasannya, apa menjadi argumentasi saya. Oke? Nah, yang saya mau bahas selanjutnya adalah tentang urgensinya tayangan ini dipublish. Kita sama-sama tahu, tayangan ini sebuah rekaman yang sudah berlangsung 5 atau 7 hari sebelumnya. Di mana tayangan tersebut disimpan oleh Sekretariat Kabinet. Kemudian Sekretariat Kabinet meminta izin kepada Jokowi untuk merilis, mempublikasikannya. Dan Jokowi mengizinkannya. Saya sebagai orang awam yang mengamati secara logika bertanya, apa kepentingannya, apa urgensinya tayangan ini harus dirilis? Bagi saya adalah saat ini, kita sama-sama tahu tadi bahwa saat ini rakyat sedang kesulitan. Rakyat sedang kesulitan, yang utama ada kesulitan ekonomi. Jadi menjawab
persoalan masyarakat adalah membantu masalah ekonominya secara langsung dan nyata. Bukan memberikan harapan-harapan, informasi-informasi yang akhirnya nanti jadi kekacauan karena akan terjadi tanda kutip PHP bagi masyarakat. Nah, tontonan tadi bagi saya bisa menyimpang menjadi sebuah PHP karena masyarakat berharap besar dari tontonan tersebut. Yang dia lihat adalah, wah, presidennya dia sedang marah dan akan melakukan aksi-aksi. Nah, rakyat berharap. Sekarang berarti dengan kondisi tayangan ini, beban makin besar buat presiden. Karena jangan sampai harapan rakyat yang sudah tinggi tidak terjawab. Karena tontonan tadi, saya bilang tadi, tontonan tadi hanya berupa harapan, hanya berupa sampaian lisan yang diinterpretasikan oleh rakyat sebuah janji. Walaupun Jokowi tidak berjanji apapun di situ, tapi tontonan tersebut di mana kita sama-sama tahu rakyat sedang kesulitan, rakyat sangat berharap apapun yang dikatakan oleh pimpinannya, dikatakan oleh pemerintah, harapan rakyat adalah sebuah pertolongan terhadap kesulitan rakyat. Jadi itulah tadi kira-kira tentang tontonan yang sebenarnya harusnya tidak dirilis, tapi saya juga nggak tahu apa yang kira-kira menjadi kepentingan dari pemerintah atau presiden dengan menghadirkan tontonan ini. Apakah di balik itu ada misi-misi tertentu? Saya tidak akan mengulas itu, karena saya akan menyampaikan satu pendapat yang saya yakini pendapat saya itu betul. Saya tidak mau pendapat berupa tebak-tebakan. Saya tidak mau tampil sebagai pengamat hanya demi viral, membicarakan sesuatu yang sifatnya fantasi. Jadi saya lepaskan itu. Saya ulangi lagi bahwa tontonan presiden ini bagi saya saat ini, saya mengambil keputusan bijak. Saya tidak akan kontra dan tidak akan pro. Tapi saya akan hanya menetapkan bahwa tontonan tersebut hanya sebatas hiburan. Karena saya pun juga tidak mau sebagai rakyat kecewa dengan harapan apa yang ada di dalam tayangan tersebut. Saya berharap adanya aksi presiden, ternyata tidak terrealisasi, saya bisa kecewa. Jadi saya harap hanya sebuah hiburan. Hiburan hanyalah sebuah hal yang menggembirakan sesaat dan setelah itu selesai. Demikian, semoga teman-teman bisa menyikapi. Harapan saya, energi yang saya bawa kepada teman-teman adalah jangan sampai menimbulkan harapan yang tinggi terhadap tontonan tersebut, tapi berharap sih boleh saja, hanya saja jangan sampai menimbulkan suatu saat kekecewaan dikala tontonan tersebut tidak memuaskan atau tidak ada realisasi apapun dari yang dihadirkan di tontonan tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.